الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan kasih sayangnya dikumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, yaitu di dalam masjid ini, untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-40. Hadis terakhir daripada kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Judul hadis pahala yang berterusan atau pahala jariyah. Pahala yang berterusan. Artinya orangnya dapat pahala terus nih. Punya hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu wa fi riwayatin idza mata ibnu adama akhrajahu muslimun. Mentakhrij akan dihadis oleh Imam Muslim. Artinya telah diriwayatkan satu buah hadis daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, apabila mati seseorang manusia maka terputuslah segala amalnya kecuali yang datang dari 3 sumber. Kalau lagi beramal bila mati, kalau lagi menghasilkan pahala kecuali daripada 3 sumbernya. Apa itu 3 sumber tersebut? Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah namanya. Nanti dijelaskan. Kedua, ilmu yang memberi manfaat. Ketiga, anak yang saleh atau anak perempuan yang salihah yang mendoakan baginya, bagi mama atau abahnya itu. Dan dalam satu riwayat disebutkan apabila mati seseorang anak Adam. Sama aja maksudnya Nabi Adam, anak Nabi Adam itu ya manusia. Cuman dalam teksnya ada iza mata ibnu Adam, ada iza matal insan. Hadis riwayat Imam Muslim. Syarahnya, keterangan ini merupakan suatu keuntungan yang tak ternilai harganya. Amalan yang menghasilkan pahala yang berterusan merupakan suatu keuntungan yang tak ternilai harganya. Ia merupakan lanjutan umur
bagi orang yang sudah mati. Nah, kayak orang mati itu masih ada umurnya. Nah, kayak nih seakan-akan nih, karena menghasilkan pahala bang. Walaupun jasad kita sudah di liang lahat, kita sudah berada di dalam kubur, namun pahala untuk kita masih mengalir masuknya masuk ke dalam catatan amal kita nih. Sungguh untung orang yang melaksanakan 3 perkara ini. Napa? Yang 3 perkara? Pertama, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Nah, maksudnya orang yang memberikan wakaf untuk masjid, surau, pondok pesantren, sekolah-sekolah agama dan sebagainya. Baik yang dia wakafkan itu berupa tanah jarak wakaf, kesan masjid, kesan olah surau atau pondok pesantren atau kesan olah rumah sakit kan. Bahan bangunan, nah jago nyumbang saminnya ya, nan batanya ya, nan kayunya ya, nah besinya ya, nah, dan lain-lainnya, nah keramiknya ya, atau minang lain-lainnya ini maksudnya mewakafkan tenaga. 4 jua begawi membangun masjid atau langgar atau sekolah agama, maka atau duitnya aja nyumbang ya Allah. Nah, bahkan ada disebutkan dalam riwayat ujar Nabi, barang siapa 4 jua membangun masjid walaupun sumbangannya itu seperti sarang burung, anggap dan kayak bata sebiji ya misalnya, maka Allah bangunkan satu istana di dalam surga kena asal ikhlas menyumbangnya, maka pahala senantiasa mengalir kepadanya, kepada orang yang wakaf tadi atau menyumbang tadi di waktu hidupnya atau sesudah matinya. Jadi amal jariyah. Kedua, nang menyebabkan orang yang sudah mati nih dapat pahala nih, apa? Ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu agama nih. Nah, ilmu yang bermanfaat. Para ulama yang mengajar anak muridnya akan terus mendapat pahala yang mengalir ke dalam kuburnya. Apakah lagi kalau ulama itu mengarang kitab-kitab agama, maka pahala akan terus mengalir ke dalam kuburnya. Bayangkan seperti Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini Sirin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i ada mengarang kitab terkenal, kitab Al-Um, namanya kitab Al-Um. Di antara karamat Imam Syafi'i dalam parut sudah jadi wali. Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i itu aslinya 4 tahun dulu dalam masjid. Jadi kalau dalam kitab fikih lah disebutkan selama-lama perempuan hamil itu 4 tahun. Nah, jadi misalnya ada ini bebinian hamil 2 tahun dah, itu normal. Itu normal. Ini kadang-kadang kelebihan bulannya, dan biasanya biasa 9 bulan lah. Ini 10 bulan ya dioperasi, dianggap ada normal, lalu dioperasi, kalawasan ayo dioperasi, padahal setahun 2 tahun itu normal ya. Imam Syafi'i dalam perut ibu Sirin 4 tahun. Kadang jadi masalah. Memang selama-lama mengandung itu 4 tahun. Imam Syafi'i ini jar Mama Sidin walaupun mengandung sudah ibaratnya itu parah 4 tahun dan tapi tetap aja Imam Syafi'i itu kada pernah meninggalkan sembahyang malam, sembahyang tahajud. Wajar aja bang, anaknya kayak apa gitu lahirnya sembahyang tahajud terus. Batunya waktu malam itu bukan mengeluh kepada Allah, cuman
ibaratnya tuh curhat lawan Tuhan, bukan mengeluh. Ya Allah jar, ulun ini apabila jangan melahirkan lawasnya jar, bahasa kita nih. Ulun ini kadang mengeluh bang. Nah, sekalinya jar, Imam Masjid ini mendengar dalam perut ini berucap, Imam Syafi'inya berucap, minta maaf, minta ampun, minta ridha mai. Setempat lagi ulun keluar. Kenapa? Jadi ulun belum keluar, ulun belum menuntung akan mengarang kitab. Belum tuntung mengarang kitab lagi dalam parut. Kina bila sudah tuntung mengarang kitab, ulun insyaallah keluar ya. Nah, ada naran kitab karangan Imam Syafi'i Al-Um, berapa jilid kan? Al-Um itu artinya ibu. Kenang-kenangan di dalam perut ibu. Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i bahari jar kisahnya. Sidin ini termasuk orang yang sakit, cuman apa sakit sekolah atau belajar itu kadang pakai pulpen, ada pulpennya, ada duitnya, ada kertas, jadi menulisnya itu pakai lidah, ditulis di tangan. Nah itu, coba langsung hafal kitab Muwatta karangan Imam Malik, ya, kitab Muwatta itu kitab hadis. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Imam Syafi'i sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, artinya akan memenuhi di alam ini oleh seseorang lahir daripada suku Quraisy yang mana ilmunya akan memenuhi alam ini. Nah, maka kata ulama memedahkan yang dimaksud orang Quraisy itu ialah Imam Syafi'i. Kan Imam Syafi'i itunya suku Quraisy. Imam Syafi'i. Imam Al-Ghazali Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Nah, Imam Ghazali ini banyak gambar kitab yang paling gonol kitab Ihya Ulumuddin. Nah, banyak juga sini nih mencetak amal jariah. Nah, Imam siapa lagi? Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Sayyid Yahya bin Syaraf mengarang nang kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi kitab Al-Azkar. Imam Nawawi juga. Imam Nawawi ini sampai karamat sidin waktu mengarang kitab itu lampu padam itu kalau lupa apakah tangan sidin yang menyala atau apakah pulpen sidin yang gasan mengarang kitab itu yang menyala. Jadi lampu. Imam Nawawi ini kada sempat sidin kawin karena terlalu sibuk dengan ilmu. Umur sidin ini kada panjang, cuman karangan sidin banyak benar. Imam Nawawi ini rahimahumullah taala, semoga Allah merahmati mereka. Contoh-contoh di antara pembesar ulama imam kita banyak kayak lagi yang lain-lain lah di antaranya. Walaupun mereka telah meninggal dunia sejak ribuan tahun yang lalu, namun pahala tetap masih mengalir ke dalam kubur mereka karena mereka mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Di kemudian hari tak dapat dihitung berapa banyaknya pahala yang mereka dapatkan. Mereka waktu hidup mengarang kitab, mengajarkan ilmu agama, ya Allah. Banyak banget sidin mengoleksi pahala tuh di dalam kubur sidin tak. Nah, itu contoh lah, contoh ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang saleh. Nah, apa maksud anak yang saleh? Nah, anak yang saleh merupakan impian setiap ibu bapaknya, kita nih seberata anak Nabi si anak yang saleh atau salehah. Nah, sebagai penyambung zuriat dan modal yang kita tanam untuk mendapat pahala yang terus menerus. Biasanya anak itu akan melahirkan anak pula. Kita bisa anak lebih cucu, ya Allah, dan seterusnya bubuyut kita, bicicit, bicuit. Berapa banyak zuriat kita yang akan lahir, yang akan beriman dan beribadah kepada Allah Ta'ala
maka sebanyak itulah kita akan mendapat pahala. Walaupun misalnya kayak ini, kita tuh bisi anak soleh. Inya bila setiap beramal ibadah, kita nang sebagai orang tuanya nih dikubur dapat. Walaupun kada diniatkannya, apalagi diniatkannya, iya tuh misalnya bersedekah, dapat kita pahala aja. Inya sembahyang menuntut ilmu dapat pahala. Walaupun kada diniatkan ya Allah hadiahkan pahala ini kepada arwah baul, walaupun kada itu, apalagi diniatkannya. Nah, oleh karena itu hendaklah kita berpikir untuk dapat melaksanakan ketiga cara yang dapat mengalirkan pahala kepada kita walaupun kita sudah berada di dalam kubur. Namun kawa ketiganya bang di sini gitu deh. Namun kada kawa ketiganya sebunting barang. Namanya karena mana kah? Walaupun misalnya kita ini kada alim, atau kada ada duit juga kesan bersedekah jariah, bisi anak misalnya dididik dengan ilmu pengetahuan agama. Atau misalnya kalau orangnya kan bisi anak belum kawin, ada duit, duit kau digunakan untuk amal jariah. Atau misalnya duit kedede juga, anak kedede juga, cuma ada kebisaan. Apa kebisaannya? Bisa melajari alif bantai aja ya kan apa juga? Itu ilmu yang bermanfaat juga. Tapi jalah kalau orang tuh tetanya ulama itu bahasa Inggrisnya tuan guru. Tuan guru nama ajar nih. Asal ikhlas lillahi ta'ala bang lah. Itu sebenarnya tuan guru itu ketiganya dapat tuan guru tuh. Walaupun misalnya tuan gurunya kada kawin atau kada bana atau kada berduit. Coba tuan guru atau ulama yang ikhlas dia melajari orang masalah ilmu agama. Nah, kan disebutkan dalam hadis yang sebelumnya itu mengajar itu sedekah yang paling baik ya. Nah, sebaik-baik sedekah itu ilmu yang diajarkan. Nah, jadi bila ulama melajari agama kepada masyarakat, yang mana masyarakat itu dapat bimbingan agama, itu sedekah jariah juga ngarannya. Nah, sedekah jariah juga kadang-kadang mesti sedekah jariah duit. Ilmu agama itu sedekah jariah juga. Nah, apalagi yang diajarkannya ini misalnya mengajarkan pulang kepada orang lain, berkembang banyak pahala sedekah jariahnya. Nah, kemudian seorang ulama itu dapat ilmu yang bermanfaat. Nyata yang diajarkannya kan ilmu tuh nyata tuh dan dapat manfaat daripada ilmu itu. Ya, orang pulang mengajarkan murid jadi mengajarkan pulang. Kemudian anak yang soleh, bisa murid kelak. Murid itu anak soleh baginya. Nah, walaupun ini kada kawin, kada bisi anak. Berapa misalnya 10 bisi murid. 10 itu anak didiknya nih anaknya. Kan dalam agama kita nih bisi abah tuh 3. Abah nang dengan sebab sidin kita lahir ke dunia. Ya bin siapa misalnya. Kemudian abah kita tuh bin Tuhan kita, abah kita. Kemudian abah kita nang sayangnya guru kita nang melajari agama kepada kita. Nah, abah kita tuh. Jadi misalnya seorang ulama bisi anak murid itu anaknya juga. Bahkan muridnya misalnya bila hendak mengajar bersedekah ila hadrati masyayikhina ya, untuk guru-guru kami berdoa Allah maghfir lana dzunubana wa li masyayikhina, mendoakan ya Allah ampuni dosa guru-guru kami. Kan mendoakan anak yang saleh mendoakan kepada orang tuanya. Nah, jadi bila seorang ulama dia mengajarkan agama, dia bisi murid, itu sebenarnya dapat ketiganya. Nang amal jariah nih. Nah, kayak itu. Penutup. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita akan husnul khotimah. Amin. Mati dalam keadaan beriman.
Nah, ini kan biasanya kalau di kitab tuh ada mukaddimah, ada khotimatun, ya ada habisan khotimatun. Bahasa kita penutup. Maka disunatkan kita memohon kepada Allah agar ditutup juga kita dengan husnul khatimah. Nah, mati dalam keadaan beriman. Dan untuk mengambil berkat pada penutup kitab ini yang berkata nih Abu Ya Kiai Haji Muhammad Syukri Unus. Dan untuk mengambil berkat pada penutup kitab ini, maka di sini kami sebutkan sebuah hadis yang serupa dengan hadis yang telah kami sebutkan pada hadis yang ke-6 dahulu. Apa hadisnya? Hadis ini ialah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Itulah barisnya. Jadi majrurun bi ila jarta ilal jannati, bukan jannata. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Riwayat hadis Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjalani suatu jalan, nah kita kan berjalan nih ke sini, yang mencari ia di dalamnya akan ilmu, niatnya mencari ilmu agama, maka Allah Ta'ala memudahkan baginya jalan untuk ia menuju ke dalam surga. Ujar guru orang lain, ada guru non MRT ya kan, biasidin orang menuntut ilmu itu calon penghuni surga nang belum lagi masuk surga. Nah, gitu. Orang nang katujuh nuntut ilmu agama itu penduduk surga nang masih di dunia, nang pacangan masuk surga. Nah, gitu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, ini doa lah, bagus nih doa nih. Allahumma sahil lana tariqal jannati wa adkhilna jannata ma'a khairil bariyati wa sallallahu ala khairil anami wa ala alihi wa ashabihil kirami wa tabi'ina ala dawami walhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya kan kalau di ujung-ujung kitab nang pas sudah bertamat itu ada doa daripada musannif atau pengarang kitab. Makanya jarang bila bertamat itu harus turun. Mon barang kadimanya turun. Karena Pak bisanya turun biar misalnya balang kambingan turun, cuman pas bertamat turun. Kenapa? Di situ ada doa dari pengarang. Doa pengarang itu yang luar biasa. Bila kita turun, lompatnya kita dalam doa itu. Artinya apa? Ya Allah, kita ini aminakan aja nah. Mudahkanlah bagi kami jalan ke surga, amin. Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan sebaik-baik makhluk, amin. Maksudnya Nabi Muhammad nih. Dan semoga rahmat Allah Ta'ala tercurah ke atas sebaik-baik manusia Nabi Muhammad SAW, dan juga ke atas keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, amin. Dan para pengikut-pengikutnya secara berkekalan, dan segala puji tertentu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Martapura dalam hari-hari tasyrik tahun 1405 Hijriah, hamba yang sangat berhajat kepada Tuhannya yang Maha Kaya, yaitu Haji Muhammad Syukri Unus tertanda. Kemudian ini kata penutup pulang dari penterjemah. Nah, kata penutup dari penterjemah. Alhamdulillah di sini telah kita hayati bersama beberapa buah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan kepada kita kelebihan ilmu dan keutamaan para ulama dan keistimewaan mereka serta adab-adab yang perlu diambil perhatian, baik oleh para ulama atau orang-orang belajar dari mereka. Islam menyuruh penganutnya mendalami ilmu-ilmu agama, dan Islam meletakkan orang yang berilmu pada martabat yang paling tinggi. Bahkan mereka itu dinyatakan sebagai pewaris nabi-nabi, seperti yang telah disebutkan dalam hadis ke-6 dalam kitab ini juga, al-ulama'u warasatul anbiya, rawahu Abu Daud.
Artinya ulama itu pewaris nabi-nabi. Nah, banyak boleh menutupnya nah. Dengan ilmu dapatlah, mungkin kesimpulannya lah. Dengan ilmu dapatlah seseorang mengetahui segala tugas dan kewajibannya. Nah, dengan sebab ilmu nih kita tahu apa kewajiban kita, apa tugas kita nih. Tugas kita nih ya nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, beribadah pulang karena ilmu ya apa? Nah, ya. Jadi berilmu juga ibadah dah. Dan dengan ilmu pula dapatlah ia menunaikan kewajibannya itu dengan sempurna. Nah, dengan sempurnanya bujur-bujur artinya. Nah, tanpa ilmu amal seseorang akan ditolak di sisi Allah Ta'ala dan tidak akan dihargai. Nah, oleh karena itu hendaklah kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita nuntut ilmu nih, jangan sesambilan. Jangan bina longlai, yang bina ada semangat, sungguh-sungguh deh. Jangan sambil mengantuk dan memberikan perhatian yang sewajarnya, sepenuhnya. Dan perlu pula di sini kita ingatkan bahwa ilmu agama itu perlu dipelajari mengikut keperluan kita kepadanya. Apa yang kita perlu? Misalnya kita anak naik haji nih, perlu nonton haji ya Allah. Tapi mungkin kita kadang naik haji ini kada perlu Pak. Belajar ilmu kita misalnya kan kita nih perlu nih jangan sembahyang nih, nah wajib belajar sembahyang. Nah, kita nih misalnya kada kawin ada wajib nikah belajar. Tapi kalau kita pencangan kawin wajib belajar karena kita perlu belajar yang baru nikah. Nah, maka ilmu yang dikatakan fardu ain hendaklah dipelajari lebih dahulu daripada ilmu yang fardu kifayah. Ada ulama atau tuan guru mengatakan Yesidin, selama ilmu fardu ain itu belum selesai dituntut haram jika belajar ilmu dunia. Ilmu fardu ain belum dituntut haram belajar ilmu yang lain, ilmu dunia. Nah, karena ilmu yang fardu ain itu ialah ilmu yang mesti diketahui oleh setiap orang yang mukallaf, balik berakal, Islam balik berakal, dan berdosa seandainya dia tiada mengetahuinya. Ilmu fardu ain ialah yang diistilahkan dengan ilmu tauhid, fikih dan tasawuf, mengikuti kadar yang diuraikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Sebagai contoh di sini kita sebutkan secara ringkas, yaitu satu, ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid itu? Ilmu tauhid wajib dipelajari sehingga seseorang Islam itu mengenali Allah sebagai zat yang wajib ada, supaya kita kenal Allah Ta'ala nih. Belajar ilmu tauhid dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala nih, dan maha suci daripada sifat kekurangan. Ya Allah wajib 20 sifat, yang mustahil 20 sifat, yang halus 1 ya. Dan selanjutnya mengenali wujudnya para malaikat. Sebutkan dalam ilmu tauhid itu, malaikat itu lain kebinian, lain lalakian. Ya Allah, kada bisa makan, kada bisa minum, kada bisa maksiat. Rasul-rasul, nah mengenal rasul-rasul siapa? Rasul-rasul itu kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul ya. Hari akhirat dan qada dan qadar, keputusan Allah, takdir Allah Ta'ala, ada yang baik, ada yang kada baik. Nah, dan wajib mengetahui perkara ini sehingga dia tidak ragu lagi dengan kebenarannya, supaya yakin dengan adanya Allah. Nah, itu maksud belajar ilmu tauhid, maka itu nanti pelajari. Kemudian nomor 2, ilmu fikih. Ilmu fikih wajib juga dipelajari sehingga seseorang muslim itu dapat menunaikan ibadahnya dengan betul, seperti sembahyang. Makanya perukunan belajar rukun sembahyang, ya Allah, syarat sah sembahyang, puasa, zakat, haji, jual beli, pernikahan dan lain-lainnya. Dibahas dalam fikih itu
wajib jadi dituntut ilmunya. Kemudian ilmu nomor 3, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf wajib juga dipelajari sehingga seseorang muslim itu dapat menunaikan hak Allah dan juga hak manusia dengan sempurna. Tentang akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia nih. Seandainya seluruh umat Islam benar-benar mempelajari ketiga-tiga ilmu ini dengan sempurna, maka mereka akan dapat melaksanakan kegiatan harian seperti yang dituntut oleh agama. Dan dengan ini akan lahirlah masyarakat yang aman. Menurut orang tuh, atau masyarakat nih mengamalkan ketiga ilmu itu dalam kesehariannya nih, kada lepas daripada namanya menang 3 tadi. Sembahyang, bujur, rukunnya Allah, lawan tetangga kan, kada menyakiti ya Allah, lawan Tuhan, kenal gitu nah. Lahirlah masyarakat yang aman. Aman nih misalnya aman daripada pencurian. Dia tahu kan ini ampun orang, ini haram diambil, aduh ini aman aja kalau aman. Lawan kawan ya Allah kada ribut ya Allah, itu hak kepada manusia lah, ada kepada manusia. Damai, sejahtera dan penuh berkah pulang. Kejahilan umat terhadap ketiga-tiga ilmu ini sudah barang tentu akan menjadikan kehidupan mereka jauh dari tuntunan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan mereka umat yang kehilangan jati diri dan pedoman hidup. Umat dijahil nih. Maka disinilah letaknya sebab kemunduran dan kekalahan mereka bila berhadapan dengan musuh. Walaupun mereka banyak duitnya, tapi miskin ilmu, itu kalah. Ketika mereka berhadapan dengan musuh nang nyata dulu, yaitu iblis atau setan. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak diri saya di sini walaupun sini sudah wafat, keluarga saya dan seluruh muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada untuk kembali kepada ajaran Islam yang syumul, universal yang secara menyeluruh, universal, mengamalkan tuntunan agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bila kita kita gawi nih dalam kehidupan sehari-hari itu jangan lepas daripada tuntunan ilmu agama. Sekecil apapun jangan lepas daripada tuntunan agama. Kayak masuk WC batis kiri kan dulu, keluar batis kanan, itu kan tuntunan agama tuh. Apalagi masalah politik itu kan ada lepas juga daripada tuntunan agama. Pilihlah pemimpin yang beriman, yang adil, yang bagus akhlaknya. Sebenarnya lagi pemilu nih, kalau napa-napa aja diatur dalam agama kita nih, apapun diatur. Hendak makan tangan kanan bismillah dulu ya Allah, diatur seberataan. Sampai hendak guring diatur juga, sampai hendak pula anak diatur juga. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana ya Allah, diatur berataan. Sampai memuruk bajunya apa? Alhamdulillahilladzi kasani hadza saum wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ada bacaannya. Seberataan harus dengan tuntunan agama supaya musuh itu kalau awal mengganggu kita siapa? Musuh. Iya setan. Coba tuh kita makan aja kada pakai tuntunan agama, kada bismillah, 4 juga setan makan. Kita masuk rumah kada mengucapkan salam, 4 juga setan masuk ke rumah bahkan mengganggu ahli rumah. Nah, ya kalah tuh ngaranya tuh. Kalah ketika berhadapan dengan musuh. Maka dengan itu akan tercapailah cita-cita untuk melahirkan sebuah negeri yang aman dan makmur, serta senantiasa mendapat ampunan dan lindungan dari Allah yang Maha Pengampun. Ya jadal dalam Al-Qur'an itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang penuh berkah
Yang subur, yang makmur, Allah Ta'ala ridha, Allah Ta'ala mengampuni, Allah Ta'ala melindungi. Pulang. Wassalam ya Sidin. Tertanda Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Abu Ali itu abahnya Ali, dan Sidin, dan anak Sidin Ali, ada Ali Zainal Abidin. Al-Banjari orang asli suku Banjar. An-Nadwi itu lulusan daripada pondok pesantren Nadwatul Ulama yang ada di India. Al-Maliki adalah gelar yang dianugerahkan oleh guru Sidin, yaitu Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Komplek Yasin. Yasin itu nama pondok pesantren di Banjarbaru lah. Yasin itu kepanjangan daripada Yayasan Nurul Hidayah, disingkat dengan Yasin. Ada juga Sidin mengatakan, aku membangun pondok pesantren Yasin ini karena mengambil berkat daripada nama guruku, yaitu Syekh Yasin bin Isa Al-Badani, Syekh Yasin Padang. Guntung Manggis, Guntung Payung, itu daerah di Banjarbaru lah. Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia. 7 Muharram 1425 Hijriah bertepatan dengan 28 Februari 2004 Miladiah atau Masehi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebutin kitab aja kita baca malam ini. Mudah-mudahan kita dapat berkah daripada ulama-ulama kita, dapat berkah daripada hadis Rasulullah yang kita baca. Maksud dapat berkah, mudah kita mau mengamalkan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره في جميع الطاعات والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم